Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Elvida Widua. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran memiliki tujuan, langkah-langkah, komponen, dan jenis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana pendekatan atau metode yang dirancang secara sistematis oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Di dalam strategi pembelajaran memiliki tujuan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan. Satu, mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, contohnya guru perlu merancang proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir. Siswa merupakan upaya membantu mereka melampaui sekedar menghafal informasi atau memahami konsep dasar. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Di mana dengan pembelajaran kooperatif siswa lebih efektif, lebih aktif dalam berkolaborasi antar siswa dan meningkatkan komunikasi antara guru dengan siswa sehingga proses belajar mengajar lebih efisien. Yang keempat, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Siswa memperoleh nilai yang cukup baik sesuai dengan proses belajar yang ia dapatkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen. Yang pertama tentang siswa. Siswa adalah pusat dari proses pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan karakteristik siswa. Contoh, dalam pelajaran musik, siswa sudah mahir bermain gitar dan bermain alat musik yang lain, dapat diberi tugas untuk memainkan sebuah lagu. Yang kedua, guru. Guru berperan sebagai fasilitator atau motivator dan pengarah dalam pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan menerapkan strategi efektif. Contoh, guru seni musik memberikan panduan tentang cara membaca notasi balok, lalu mengarahkan siswa untuk memprakteknya dengan alat musik seperti piano, gitar, dan keyboard. Yang keempat tentang materi. Materi itu isi atau konten yang diajarkan oleh guru dalam pembelajaran. Materi harus jelas dengan tujuan pembelajarannya agar siswa dapat memahami dengan baik. Yang berikut 5. Yang kelima tentang media. Media atau alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih menarik dan efektif. Yang keenam tentang metode. Metode atau cara pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif kepada siswa. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi atau proses mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran siswa telah tercapai. Yang berikut, di dalam strategi pembelajaran memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu peta jalan dalam proses pembelajaran itu memiliki materi pembelajaran yang lebih relevan. Yang kedua, menyesuaikan gaya belajar siswa itu lebih mudah untuk memahami materi. Yang ketiga, memperhatikan jumlah siswa itu presentasi pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat, mengalokasikan waktu. Di dalam strategi pembelajaran memiliki jenis-jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Ekspositori itu pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan. Yang kedua itu strategi pembelajaran inquiry. Itu siswa memiliki peranan yang aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga itu strategi pembelajaran berbasis masalah. Itu strategi ini berfokus pada proses pembelajaran dengan menggunakan cara-cara permasalahan ini. Di dalam strategi pembelajaran, saya memilih model kooperatif. Di dalam model kooperatif memiliki 3 bagian, yaitu tujuan, jenis-jenis, dan langkah-langkah. Yang pertama itu tujuan. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Guru memberikan penjelasan kepada siswa agar siswa bisa memahami dengan baik.
Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Memakan kemampuan itu menganalisis situasi atau menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa dalam kondisi tertentu. Yang ketiga itu meningkatkan rasa tanggung jawab melalui kerjasama. Itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat itu meningkatkan motivasi belajar. Itu membuat siswa lebih memahami hubungan antara teori yang mereka belajar di sekolah. Di dalam model kooperatif memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu dispersial. Artinya siswa berpikir sendiri, berdiskusi dengan pasangan, dan berbagi hasil diskusi. Yang kedua jigsaw. Siswa dibagi menjadi kelompok ahli dan mempelajari bagian materi yang berbeda. Yang ketiga itu student teams achievement division. Itu siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat itu teams games tournament. Itu siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam model kooperatif memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu pembentukan kelompok. Misalnya guru membagikan siswa dalam kelompok kecil dengan anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya siswa dibagi menjadi 5 atau 10 orang. Yang kedua itu penyampaian materi. Itu guru menyampaikan materi kepada siswa agar siswa bisa mudah dipahami dengan baik secara terperinci. Misal yang ketiga itu aktivitas kelompok. Itu guru memberikan tugas kelompok kepada siswa di setiap kelompok untuk bekerja sama, berbagi ide masing-masing. Yang keempat itu diskusi dan kolaborasi. Itu siswa perlu berpartisipasi dalam kelompok dan mendiskusikan berbagai tugas kelompok melalui ide dan pikiran. Yang keempat itu presentasi dan evaluasi. Siswa di setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan proses evaluasi dari setiap kelompok. Sekian materi dari saya. Terima kasih.